Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dan duduk yang rapi ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 7, menerima qadha dan qadar. Tujuannya, yang pertama, meyakini adanya qadha dan qadar. Yang kedua, menunjukkan contoh qadha dan qadar. Yang ketiga, menunjukkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, anak-anak, kita akan belajar tentang qadha. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Suatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan qadha. Contoh qadha adalah yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua adalah kematian pasti akan datang. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Anak-anak, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yashiru. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Hikmah beriman kepada qadha antara lain yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita akan belajar tentang qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau disebut ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Kita belajar dengan rajin agar menjadi pintar. Kemudian contoh qadar antara lain yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qoriah terbaik di sekolah, ataupun sampai menjadi juara di tingkat provinsi, harus dengan usaha yang gigih. Hikmah beriman kepada qadar adalah yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan soal ulangan sendiri, tidak mencontek. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu.
Nah, anak-anak, alhamdulillah demikian untuk pelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, rajin belajar, rajin sholat, dan jadilah anak soleh yang rajin mengaji TPQ. Dan jangan lupa, tetap ikhtiar berjuang untuk apa yang kita inginkan. Kalau kalian ingin menjadi anak yang pintar dan cita-cita tercapai, maka harus belajar dengan giat dan rajin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.